Kenapa sih kalau ngakuin utang obligasi pakai nilai sekarang, sementara utang dagang kok pakai nilai pas jatuh tempo ya? Halo guys, welcome back di channel Fakultif. Hari ini kita bakal lanjutin pembahasan kita di teori akuntansi tentang kewajiban. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang pengertian dan gimana ngakuin kewajiban di akuntansi. Sekarang kita bakal fokus ngebahas gimana sih cara ngukurnya. Sebelumnya saya mau reminder, yang dimaksud pengukuran kewajiban di sini sama kayak waktu kita belajar aset, yaitu gimana cara nentuin nilai rupiah pada saat kewajiban ini pertama kali kita akui, bukan pada saat kita bikin laporan. Kalau belajar gimana cara nentuin nilainya pada saat pelaporan, entah waktu kewajiban ini masih berjalan atau pelunasan, ini bakal kita bahas nanti di penilaian kewajiban. Hari ini kita bakal fokus bahas gimana cara ngukurnya dulu. Kita langsung aja guys, gimana sih cara ngukur kewajiban ini? Waktu kewajiban ini terjadi, biasanya ada aset yang diperoleh, entah itu berupa duit, barang, peralatan, atau aset lainnya. Jadi pengukuran kewajiban ini nggak akan terlepas dari pengukuran aset. Kalau waktu ngukur aset kita menggunakan penghargaan sepakatan atau measured consideration, nah di kewajiban juga sama. Pengukur yang paling objektif adalah dengan menggunakan penghargaan sepakatan waktu terjadinya transaksi. Saya nggak bahas lagi apa itu penghargaan sepakatan ya. Kalian bisa lihat di video pembahasan konsep akuntansi di Fakultif. Gampangnya bisa dibilang, kalau mau ngukur kewajiban secara objektif, kita bisa lihat nilai duitnya kalau seandainya kewajiban ini mau kita lunasi saat itu. Saya pakai contoh deh, yang sering kejadian buat orang dagang. Katakan toko kita ada utang sebesar 10 juta rupiah, jatuh tempo 2 bulan lagi. Terus kita ada kesepakatan, kalau kita bisa lunasin di bawah 1 bulan, kita bisa dapat potongan sebesar 2%. Atau cukup bayar 9,8 juta rupiah. Nah, nilai mana nih yang kita akuin sebagai utang kita? Yang 10 juta atau 9,8 juta guys? Kalau kita mengacu ke penghargaan sepakatan, harusnya yang kita catat adalah 9,8 juta. Karena angka ini ngegambarin nilai uang kalau kewajiban ini dilunasi saat itu. Tapi memang guys, di kenyataannya kadang dalam kasus kayak gini, nilai utang yang diakui adalah 10 juta, bukan yang 9,8 juta. Apakah ini benar? Ini bisa dibenerin dengan alasan konservatisme guys. Nilai utang sebesar 10 juta rupiah ini bisa dibilang adalah nilai dalam situasi paling gak nguntungin buat perusahaan, di mana perusahaan gak gunain diskon yang ditawarin sama supplier. Jadi boleh aja utang diakui sebesar 10 juta atau baru disesuai nanti, seandainya diskon tersebut mau digunain. Cuman, kalau mau yang lebih benar, seharusnya pakai penghargaan sepakatan atau nilai seandainya utang tersebut mau dilunasi saat itu. Hal ini juga yang jadi dasar kenapa kewajiban jangka panjang seperti obligasi dicatat pakai nilai sekarang, bukan pas obligasi itu jatuh tempo. Buat yang belum tahu cara nyatet obligasi di akuntansi, kalian bisa lihat di video fakultif lainnya yang bahas ini ya. Waktu kita belajar obligasi, terutama dalam kasus obligasi yang ada diskon atau premium, kita bukan nyatet pakai face value-nya, tapi kita cari nilai sekarangnya berapa. Itu yang kita catat. Karena nilai sekarang inilah yang ngegambarin nilai duitnya, seandainya obligasi tersebut mau dilunasi saat itu. Tapi kak, kenapa kayak utang dagang atau beberapa jenis utang lainnya kok nggak dicatat kayak gitu ya? Bukan pakai nilai sekarang, tapi malah pakai angka harus bayar berapa pas jatuh tempo nanti. Gini, untuk kewajiban jangka pendek, mau itu utang dagang atau apapun, secara konsep harusnya dicatat pakai cara yang sama. Tapi karena sifatnya yang jangka pendek, mungkin cuma beberapa minggu atau bulan aja, financing cost-nya bisa dianggap gak material. Dan untuk alasan kepraktisan juga, kita bisa abaikan dampak nilai waktu dari uang atau time value of money-nya dalam kasus kewajiban jangka pendek ini. Ini alasan kenapa ngukur kewajiban pakai nilai uang saat ini. Biasanya cuma diterapin di kewajiban jangka panjang aja. Oke kak, terus kalau kewajiban jenis lainnya gimana kak? Kayak uang muka dari customer atau pendapatan diterima di muka misalnya. Nah guys, kewajiban itu memang ada dua macam. Ada yang sifatnya moneter, ada yang sifatnya non-moneter. Yang moneter maksudnya buat ngelunasin nanti kudu pakai duit. Sementara kalau non-moneter, ngelunasinnya nanti dengan cara ngirim barang atau ngasih jasa. Kewajiban non-moneter ini ya kasusnya kayak uang muka dari customer
atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini gimana ngukurnya guys? Saya jelasin pakai contoh deh, biar lebih jelas. Misalnya, kalau kalian mau jalan-jalan, terus ngadain open PO ke teman kalian. Jadi teman kalian bayar dulu, kalian beliin barangnya nanti di tempat tujuan. Baru dikasih ke teman kalian pas udah pulang. Ada teman kalian yang tertarik, terus anggap bayar 1 juta rupiah deh. Nah, ini jurnalnya gimana guys? Kalau nanya ke akuntan manapun, atau sepanjang kalian belajar akuntansi, pasti diajarin buat jurnal kayak gini. Kas di debit 1 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka, dikredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain guys buat jurnal ini. Kalau kalian lihat lebih dalam, nilai 1 juta ini sebenarnya kan harga jual yang kalian tetapin dan disepakati sama teman kalian. Dan kalau ngomongin harga jual, di dalamnya ada 2 komponen guys, yaitu kos barangnya sama keuntungan yang kalian ambil dari open PO ini. Niatnya open PO kan jualan guys, masa nggak ambil untung sih? Katakan barangnya sendiri cuma 800 ribu rupiah, jadi kalian ambil untung 200 ribu. Kalau kita ngelihatnya kayak gini, pas kalian terima duit dari teman kalian, sebenarnya kan bisa juga di jurnal kayak gini, kas di debit 1 juta rupiah. Terus kewajiban atau utang buat ngasih barang ke teman kalian 800 ribu rupiah. Dan laba tangguhan atau laba yang belum bisa kita akuin, atau istilah kerennya, deferred income sebesar 200 ribu rupiah. Secara substansi transaksi, pencatatan pakai cara kedua ini juga nggak salah. Karena kalau ngomongin kewajiban buat ngasih barang ke teman kalian, ya memang nilai barangnya kan cuma 800 ribu rupiah. Sementara 200 ribu rupiah lagi nanti kan masuk ke kantong kalian guys, jadi nggak memenuhi definisi kewajiban. Nah, ini jadi problem nih guys. Kalau pakai cara yang pertama, pendapatan diterima di muka itu kan bisa dibilang kita udah terima uangnya, tapi belum ngelakuin apa-apa. Jadi seolah-olah punya kewajiban buat ngasih barang ke teman kita. Dan kewajiban ini diukur sebesar 1 juta rupiah kalau pakai cara yang pertama. Sementara kalau pakai cara kedua, seolah-olah yang merupakan kewajiban buat ngasih barang ke teman kita itu cuman 800 ribu. Sisanya sebesar 200 ribu adalah keuntungan kita. Cuman belum bisa kita akuin aja. Yang bener yang mana nih guys? Secara konsep, cara pertama ini bisa dianggap lebih tepat. Saya kasih tahu alasannya. Pertama, waktu kalian deal-dealan sama teman kalian dan sepakat nih, teman kalian bayar 1 juta rupiah. Saya mau tanya, baik kalian maupun teman kalian bakal mandang angka 1 juta ini sebagai apa? Apakah sebagai bentuk hitung-hitungan kalian belinya berapa, dapat untung berapa? Atau mandang 1 juta ini sebagai bentuk kesepakatan kalian buat beliin barang dan kasih ke teman kalian? Saya yakin pas teman kalian bayar 1 juta ini, baik kalian maupun teman kalian nganggap ini sebagai bentuk deal kalian buat beliin barang dan kasih ke dia nanti. Memang bisa jadi kalian sebagai yang dititipin pasti sempat mikir hitung-hitungan belinya berapa, untungnya berapa. Tapi waktu deal, salaman, terus transaksi, dan teman kalian transfer 1 juta, saya yakin kalian bakal mandang 1 juta ini sebagai kesepakatan untuk beliin barang buat dia. Bener nggak? Ini alasan pertama kenapa kita akuin kewajiban seluruhnya sebesar 1 juta. Karena memang nilai 1 juta ini mewakili kewajiban buat ngasih barang ke teman kalian waktu transaksi ini terjadi, baik dari kacamata kalian maupun teman kalian. Alasan lainnya, yang nggak ada faedahnya juga guys, misahin kosnya berapa, labanya berapa kayak gitu. Buat apa coba? Laba baru bisa kita akui kalau kita udah bisa ngakuin pendapatan. Sementara dalam kasus ini, pendapatan bisa kita akuin kalau kita udah ngasih barangnya ke teman kita. Kalau barang itu udah dikasih, otomatis kewajiban kita lunas dong. Jadi nggak relevan juga guys, buat apa dipisah-pisah kayak gitu. Toh pas ngakuin laba nanti, kewajibannya juga udah nggak ada. Jadi kesimpulannya, untuk kewajiban non-moneter, seluruh jumlah rupiah yang timbul dari transaksi kita, bisa kita anggap seluruhnya sebagai kewajiban. Kita nggak perlu milah-milah mana yang memenuhi definisi kewajiban dan mana yang enggak. Jadi kayak kasus uang muka dari customer, pendapatan diterima di muka, ini bisa kita anggap seluruh nilainya merupakan kewajiban kita. Nah, sampai di sini kita baru bahas gimana cara nentuin nilai atau angka kewajiban waktu kewajiban ini muncul pertama kali.
Sementara waktu kita mau bikin laporan keuangan, bisa jadi kewajiban ini mungkin udah berubah angkanya. Udah lunas sebagian, lunas seluruhnya, atau bahkan bisa juga dihapus. Gimana tuh cara nentuin angkanya? Ini bakal kita bahas di video selanjutnya guys, yaitu gimana cara menilai dan ngelaporin kewajiban ini. Buat yang pengen terus ngikutin, pastiin subscribe channel Fakultif ini. Mudah-mudahan bisa bikin kalian tambah pintar di akuntansi dan finance. Thank you udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa terus be simple dalam belajar akuntansi. See you guys!